Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ranggano Pahlevi dengan NPM 33341700072 akan menjelaskan mengenai pengaruh suhu pemanasan dan komposisi SiC terhadap kuat tekan crucible berbahan dasar tanah merah dan grafit. Dan berikut merupakan outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi percobaan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Gambar berikut merupakan proses dari pengecoran logam. Pengecoran itu sendiri merupakan proses manufaktur yang berguna untuk membentuk barang dengan bentuk yang sederhana maupun rumit, dengan skala kecil maupun besar, dengan cara mencairkan logam, baik fero maupun non-fero, di dalam tungku peluburan, hingga mencapai titik lebur, kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang telah dipersiapkan dan mendiamkannya hingga beku. Nah, tanur atau tungku sendiri terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada tanur kupola, yang kedua ada tanur induksi, yang ketiga ada tanur tukik, dan yang keempat ada tanur crucible. Nah, tanur crucible ini biasa digunakan dalam mencairkan logam non-fero, contohnya yaitu aluminium. Dan ciri khas dari tungku crucible ini sendiri terdapat wadah yang digunakan untuk mencairkan logam. Wadah tersebut sering kita sebut dengan crucible. Nah, crucible ini sendiri merupakan wadah yang digunakan untuk mencairkan logam. Otomatis, komposisi yang digunakan pada crucible ini juga harus tahan terhadap temperatur yang tinggi. Komposisi yang biasa digunakan dalam pembuatan crucible yang pertama yaitu ada grafit. Grafit digunakan dalam pembuatan crucible dikarenakan memiliki titik lebur yang sangat tinggi, yaitu mencapai 4200 derajat Celcius. Selain grafit, biasanya digunakan silikon carbide. Silikon carbide juga dapat menahan suhu tinggi. Selain itu, silikon carbide juga dapat meningkatkan nilai kekuatan mekanik pada crucible itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada tanah merah. Nah, tanah merah ini digunakan sebagai pengikat antara komposisi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh suhu pemanasan terhadap nilai kuat tekan pada crucible. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh komposisi SiC terhadap kuat tekan pada crucible. Dan berikut merupakan tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh suhu pemanasan terhadap nilai kuat tekan pada crucible, dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh komposisi SiC terhadap nilai kuat tekan pada crucible. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, crucible merupakan wadah yang digunakan untuk mencairkan logam dan dapat menahan suhu yang sangat tinggi. Selain dapat menahan suhu yang sangat tinggi, crucible memiliki karakteristik yang lain. Contohnya yang pertama yaitu memiliki butir yang halus, yang kedua kinerja yang baik dari konduktivitas termal, yang ketiga memiliki kepadatan yang tinggi, yang keempat ketahanan terhadap thermal shock, yang kelima memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada tanah merah. Tanah merah digunakan dalam pembuatan crucible ini dikarenakan memiliki fraksi liat lebih dari 60%. Nah, liat itu sendiri terbentuk karena komposisi awal mineral dari bahan induk tersebut yang kaya akan mineral mudah lapuk. Sehingga ketika tanah berkembang menjadi tanah merah, mineral yang mudah lapuk tersebut sudah melapuk dari fraksi pasir menjadi fraksi liat. Selanjutnya yaitu ada grafit. Grafit sendiri memiliki sifat menarik dan sangat luas penerapan aplikasinya. Di Indonesia belum ditemukan daerah yang berpotensi mengandung grafit, sehingga sampai saat ini masih mengimpornya. Secara alamiah, grafit berwarna hitam dan dapat ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Sri Lanka, Jerman, Ukraina, Rusia, Tiongkok, Afrika, USA, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kanada. Selain itu, grafit sendiri memiliki karakteristik yang pertama yaitu memiliki titik leleh
3.652 derajat Celcius sampai 3.697 derajat Celcius dan memiliki titik lebur sampai 4.200 derajat Celcius dan memiliki densitas sebesar 2,41 gram per cm kubik. Selanjutnya yaitu ada silikon karbid. Silikon karbid sendiri merupakan satu jenis bahan silikon yang termasuk dalam jenis non-logam dan non-mineral. Produk tersebut dihasilkan dari pengolahan pasir kuarsa SiO2 dan batu bara antarsit atau kokas minyak bumi atau karbon pada suhu 1800 sampai 2000 derajat Celcius. Serbuk SiC ada yang berwarna hitam atau hijau tergantung dari bahan bakunya. Karena memiliki kekerasan yang tinggi serta konduktivitas termal yang baik, SiC biasanya dimanfaatkan untuk bahan abrasif, refraktori, komponen otomotif, penerbangan, dan bidang pertahanan. Dan SiC ini memiliki karakteristik yang pertama memiliki titik lebur sampai 2730 derajat Celcius dan memiliki densitas sebesar 2,56 sampai 2,65 gram cm kubik. Selanjutnya yaitu ada uji tekan. Uji tekan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang sesungguh. Pengujian uji tekan digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap gaya statis yang diberikan secara lambat. Selanjutnya yaitu ada metodologi percobaan. Metodologi percobaan yang pertama yaitu diagram alir preparasi clay. Yang pertama, tanah merah dan air disiapkan. Kemudian, tanah merah diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 120 mesh. Kemudian, tanah merah direndam selama 3 hari sampai terbentuk endapan yang berupa clay. Setelah terlihat endapan yang berupa clay, penyaringan dilakukan untuk memisahkan antara air dan clay. Dan yang terakhir, didapatkan clay dari hasil penyaringan. Selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan crucible. Hal yang pertama yang harus disiapkan yaitu clay, grafit, SiC, dan air. Dan pada pembuatan crucible kali ini menggunakan 3 variasi. Variasi yang pertama yaitu 500 gram clay, 200 gram grafit, dan 300 gram SiC. Dan variasi yang kedua yaitu 600 gram clay, 200 gram grafit, dan 200 gram SiC. Dan variasi yang ketiga yaitu 700 gram clay, 200 gram grafit, dan 100 gram SiC. Setelah itu, variasi dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, air ditambahkan secukupnya dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, cetakan diolesi dengan pelumas. Pelumas yang digunakan yaitu Vaseline. Selanjutnya yaitu campuran clay, grafit, dan SiC dimasukkan ke dalam cetakan dan ditumbuk hingga padat. Selanjutnya, hasil cetakan yang membentuk crucible dilepaskan dari cetakan. Setelah itu, crucible dikeringkan di udara selama 14 hari dan dilanjutkan pengeringan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 7 jam. Kemudian, crucible dipanaskan dengan variasi suhu yaitu 700 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, dan 900 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu dilakukan pengujian. Pengujian yang kami lakukan yaitu pengujian tekan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan penelitian. Alat yang pertama yang digunakan yaitu alat pelindung diri, yang kedua ayakan, yang ketiga alat uji tekan, yang keempat electric furnace, yang kelima gelas ukur plastik, yang keenam neraca digital, yang ketujuh penggaris, yang kedelapan sekop, yang kesembilan teko, dan yang kesepuluh wadah. Dan bahan-bahan yang digunakan yang pertama air, yang kedua grafit, yang ketiga pelumas, yang keempat SiC, dan yang terakhir yaitu tanah merah. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.